Assalamualaikum, halo semuanya. Api adalah hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tidak ada yang tahu kapan tepatnya manusia mulai memanfaatkan api. Dari berbagai penelitian arkeologi sekitar 400.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tungku di berbagai tempat dari Asia, Afrika sampai ke Eropa. Tapi, apa sebenarnya api itu? Api yang kita lihat menyala dan memberikan rasa panas saat di dekatnya? Dan apa wujud api? Apakah plasma? Yuk kita bahas di Alami Duniaku, yuk! Api pada dasarnya adalah reaksi oksidasi yang berlangsung cepat. Reaksi oksidasi sendiri terjadi saat elektron berpindah dari bahan kimia kaya elektron ke bahan kimia yang kekurangan elektron. Bahan kimia yang kaya elektron ini yang kita kenal dengan bahan bakar. Contohnya lilin, kertas, kayu, atau LPG. Sementara bahan kimia yang mudah mengikat elektron contohnya adalah oksigen yang terdapat banyak di udara. Selain oksigen terdapat juga bahan kimia lain seperti fluorin dan amonium perklorat. Tetapi jika kita punya lilin dan kita taruh di udara yang banyak oksigennya, ternyata tidak ada reaksi apapun. Karena kita perlu faktor ketiga untuk terjadinya reaksi yaitu panas. Dalam kondisi panas, atom-atom yang ada akan bergerak cepat, sehingga terjadi tumpukan. Saat itulah elektron bisa berpindah. Jadi, kita perlu memulai api dengan memberikan percikan api atau panas ke bahan bakar, hingga sampai ke titik pembakarannya. Percikan ini yang selanjutnya akan membuat bahan bakar bereaksi dengan oksigen. Secara sederhana, untuk membentuk api, kita perlu 3 faktor yang dikenal dengan teori segitiga api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Selanjutnya, teori ini berkembang dengan memasukkan faktor keempat, yaitu reaksi berantai. Proses oksidasi menghasilkan panas. Panas ini selanjutnya akan menggerakkan lebih banyak atom untuk bertumbukan begitu selanjutnya. Untuk memadamkan api, kita harus menghentikan salah satu dari keempat faktor tadi. Contohnya, pada api kompor bisa kita matikan dengan salah satu cara, yaitu 1. Mematikan aliran gas. 2. Menutup api secara sempurna sehingga kehabisan oksigen. 3. Menyiram air yang dapat menurunkan suhu dengan cepat. Atau 4. Menyiramkan zat kimia yang menghentikan reaksi sehingga reaksi berantai berhenti. Jika bahan bakar yang digunakan merupakan campuran materi organik seperti kayu, maka hasil pembakarannya tidak sempurna sehingga menghasilkan asap hitam yang naik ke atas. Pada LPG, warna yang dihasilkan terutama biru karena pembakarannya sempurna. Bentuk api. Api memiliki bentuk lidah-lidah yang menjilat ke atas dengan bagian bawah yang lebih besar. Bentuk api ini diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Jika gravitasi tidak ada, maka nyala api akan berbentuk bulat sempurna menyebar ke segala arah. Mengapa kita bisa merasakan panas dari api? Kita bisa merasakan panasnya api karena energi yang terdapat di dalamnya dilepaskan dengan cepat. Energi yang kita butuhkan untuk menyalakan api jauh lebih kecil dibandingkan dengan energi yang dilepaskan setelah api menyala. Pembakaran secara umum dijelaskan sebagai formula kimia berikut. Bahan bakar ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida ditambah air. Untuk setiap 32 gram oksigen yang digunakan akan diperoleh energi sebesar 418 kJ. Dan karena api adalah reaksi berantai yang berlangsung terus-menerus, maka energi yang dihasilkan juga semakin banyak. Suhu api berbeda-beda tergantung dari bahan bakar, ketersediaan oksigen, serta bagian mana yang diukur. Api hasil pembakaran kayu bisa mencapai suhu 1100 derajat Celcius. Sementara dari LPG bisa mencapai 1900 derajat Celcius. Bagian paling bawah nyala api biasanya bersuhu lebih tinggi dibandingkan dengan bagian atas api. Panas yang dihasilkan api menyebar secara radiasi, yaitu menyebar ke segala arah tanpa melalui media penghantar panas, sehingga kita bisa merasakan panasnya di posisi manapun di sekitar api. Mengapa api bisa berwarna merah, kuning, jingga, dan biru? Nyala api adalah bagian api yang terlihat warnanya bisa dijelaskan secara fisika sebagai radiasi benda hitam, yaitu kondisi ketika benda menyerap dan menahan cahaya, kemudian memancarkan radiasi ke sekitarnya,
sehingga kita bisa merasakan melalui suhu ataupun perubahan ke warna-warna tertentu. Sebuah benda akan memancarkan radiasi tergantung pada suhunya. Benda bersuhu rendah biasanya memancarkan radiasi inframerah. Contohnya tubuh kita. Karena mata hanya bisa menangkap warna dari cahaya tampak yaitu Magico Hibiniu, maka dibutuhkan kacamata inframerah. Saat suhu benda berada di atas 525 derajat, maka benda itu akan memancarkan warna merah redup yang bisa kita lihat. Semakin tinggi suhunya, maka warnanya juga berubah seperti terlihat pada gambar. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa api yang memiliki warna merah bersuhu paling rendah dibandingkan dengan berwarna kuning, sedangkan api berwarna putih memiliki suhu yang paling tinggi. Selain itu, warna juga dapat dipengaruhi oleh adanya unsur kimia tertentu dalam bahan bakar. Misalnya, unsur tembaga yang bisa menyebabkan warna hijau kebiruan atau unsur litium yang menyebabkan warna menjadi merah crimson. Warna yang dihasilkan adalah spektrum emisi yang spesifik dari masing-masing unsur. Unsur-unsur yang dapat diberikan warna spesifik ini banyak digunakan untuk pembuatan kembang api, sehingga kita bisa melihat warna-warna kembang api yang berbagai macam. Apakah wujud api? Apakah plasma? Gas yang terbentuk pada api terutama terdiri dari karbon dioksida, uap air, oksigen, dan nitrogen. Jika cukup panas, gas tersebut dapat berubah menjadi plasma. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Coalition Plasma Science, plasma didefinisikan sebagai gas yang memiliki elektron dan ion bebas dalam jumlah cukup untuk dapat bereaksi bersama, yang dapat diuraikan sebagai berikut. Gas yang memiliki muatan positif dan negatif kemudian diberi muatan elektrostatis dari luar. Akibat muatan dari luar ini, ion positif akan terdorong ke satu arah dan ion negatif ke arah lainnya. Kemudian karena ion positif dan negatif masing-masing berkumpul dalam satu arah, dalam jumlah yang cukup, maka di antara mereka akan muncul medan listrik. Medan listrik internal ini kemudian dapat menahan pengaruh medan listrik dari luar. Jarak yang bisa dijangkau oleh medan listrik dari luar ke dalam kumpulan awan partikel terionisasi dikenal dengan nama Debye length. Jadi, secara spesifik, plasma didefinisikan sebagai gas terionisasi di mana terdapat derajat ionisasi yang cukup untuk membuat Debye length-nya lebih kecil daripada besar awan gas tersebut. Contohnya lilin yang terbakar pada suhu maksimum 1500 derajat Celcius. Terlalu rendah suhunya untuk dapat menghasilkan banyak gas terionisasi. Sebaliknya, api yang terbuat dari asetilena dapat mencapai suhu 3100 derajat Celcius dengan Debye length 0,01 mm. Jika api yang dihasilkan lebarnya lebih besar dari angka ini, berarti wujudnya adalah plasma. Api yang kita gunakan sehari-hari dari kayu bakar, arang, bensin, dan gas biasanya tidak cukup panas untuk dapat disebut dengan plasma. Sekian dulu bahasan kita tentang api. Terima kasih kepada Kak Rika Effendi yang telah mengajukan pertanyaan tentang api dan plasma. Semoga video ini memberikan jawabannya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah!